Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas terkait gagalnya Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya, Anies dipastikan gagal menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Ketika ditanyakan hal ini kepada calon yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil, dia enggan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh awak media. Kenapa Anies sampai gagal menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Ya mungkin bisa menjadi rival beratnya. Ridwan Kamil enggan mengomentari pertanyaan yang diberikan oleh para wartawan ketika beliau dan pasangannya hendak pergi menuju KPU pada 28 Agustus 2024. Sebelumnya kita ketahui Anies Baswedan sempat santer akan diusung oleh PDIP. Digadang-gadang bahwasanya Anies akan diusung oleh PDIP untuk bisa mengalahkan suara Ridwan Kamil. Karena berdasarkan hasil survei, urutan pertama elektabilitas yang tertinggi adalah Anies Baswedan. Ya. Di urutan kedua Ridwan Kamil, di urutan ketiga Ahok. Ya. Basuki Cahayapurnama. Nah, ketika ada gugatan dari Partai Gelora dan Partai Buruh, tadinya situasi politik pemilihan gubernur DKI sempat dipastikan bahwasanya Ridwan Kamil dan Suwarno yang didukung oleh Kim Plus akan melawan calon independen. Pada saat itu putusan atau gugatan yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh belum diketahui. Peta politik Jakarta berubah drastis. Bahkan ya, karena putusan MK tersebut terjadi gelombang aksi demonstrasi yang mengepung DPR, KPU, dan juga MK. Karena apa? Setelah pembacaan putusan MK tersebut, DPR diduga akan membuat undang-undang yang menganulir hasil dari putusan MK. Padahal putusan MK itu final and binding, harus dilaksanakan. Ya. Lagi-lagi DPR pada saat itu mau menolak karena ya adanya pembicaraan politik untuk menggagalkan calon-calon tertentu. Oleh karena desakan mahasiswa, buruh, dan seluruh rakyat Indonesia
yang melakukan demonstrasi di DPR, mengepung DPR, melakukan demonstrasi di KPU dan Mahkamah Konstitusi, yang mana seluruh masyarakat, mahasiswa dan aktivis, juga para dosen, ya, menyuarakan menolak tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR, ya, mau mengadakan rapat paripurna untuk pengesahan undang-undang pilkada yang menganulir keputusan MK. Tetapi oleh karena desakan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat, ya, baik buruh, masyarakat umum, dan juga para dosen, guru besar, yang menyuarakan tentang bahwasanya apabila DPR menolak putusan MK, ini sudah gawat demokrasi. Oleh karena demo tersebut, akhirnya DPR membatalkan rapat. Karena apa? Tidak memenuhi quorum untuk pengesahan undang-undang pilkada. Ya, setelah demo tersebut yang berlangsung beberapa hari, DPR melalui Wakil Ketua DPR Sumi Dasko dari fraksi Gerindra mengatakan mereka akan melaksanakan putusan MK tersebut. Oleh karena putusan tersebut dilaksanakan oleh seluruh elemen, makanya PDIP berhak mengusung calonnya untuk maju dalam konstelasi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Seiring dengan perubahan konstelasi politik itu, Anies sempat digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur bersama dengan Rano Karno yang akan diusung oleh PDIP. Bahkan para simpatisan Anies sempat mendatangi kantor DPD DKI Jakarta, DPD PDIP DKI Jakarta, mengusulkan nama Anies untuk dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan Anies sendiri telah menyambangin kantor DPP PDIP, ya, pada hari Senin kemarin. Anies bertemu dengan para petinggi DPP PDIP. Di masyarakat sempat beredar bahwasanya Anies akan diusung oleh PDIP beserta Rano Karno. Namun apa yang terjadi? Di detik-detik mendekati pendaftaran, ya, ternyata PDIP tidak mengusung Anies. Ya, pada hari ini tanggal 28, hari kedua pendaftaran, ternyata PDIP telah mengumumkan pada tanggal 27 sore sebelum pendaftaran, mengumumkan calon gubernur DKI Jakarta. Mereka mengusung calon kadernya sendiri, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Kita ketahui Pramono Anung adalah sekretaris kabinet di pemerintahan sekarang. Oleh karena tidak diusungnya Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDIP, maka dipastikan Anies gagal maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta
untuk periode 2024-2029. Santer beredar isu dan kabar ya yang mengatakan bahwa gagalnya Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta itu bukan hanya karena PDIP saja yang tidak mau mengusung. Pertama, kita harus tahu waktu Anies jadi gubernur di periode sebelumnya, Anies itu diusung oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Tapi Anies ditinggal begitu saja. Padahal kita tahu sebelumnya PKB juga sempat menggembar-gemborkan dan Nasdem mengatakan bahwa mereka akan mengusung Anies sebagai calon gubernur. Nah, ternyata di tengah jalan mereka meninggalkan Anies dan mereka bergabung di Kim Plus. Nah, beredar isu bahwasanya penolakan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta adanya faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adanya penolakan dari Istana Merdeka maupun dari Istana Hambalang. Ya. Jadi lagi-lagi Anies gagal itu bukan hanya karena faktor internal di PDIP. Perlu kita ketahui bahwasanya sebelumnya Anies ini rival PDIP ya pada konstelasi pemilihan gubernur sebelumnya ya. Jadi memang ada semacam goretan yang membuat hubungan PDIP dengan Anies kurang baik. Tapi saya yakin dalam politik Indonesia ada adigu mengatakan tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya, artinya walaupun ada torehan sejarah yang tidak baik hubungan antara PDIP dengan Anies, tapi kekhawatiran sekiranya Anies diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur, kemungkinan perolehan suara atau elektabilitas Anies yang begitu tinggi dapat mungkin dipastikan Anies sebagai pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta. Ya, karena kalau kita lihat dari peta politik perolehan suara di DKI Jakarta, Anies beserta PKS itu menguasai daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Sementara PDIP itu menguasai wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sehingga apabila Anies dan PDI bergabung, harusnya suara itu mayoritas akan memenangkan Anies bersama dengan pasangannya mungkin Rano Karno. Tapi kenapa nih gagal diusung oleh PDIP? Karena siapa pemenang konstelasi pilkada di DKI itu menjadi calon kuat yang akan memperoleh suara untuk presiden di periode selanjutnya, yaitu periode 2029-2034. Ya, jadi kemungkinan ada hitungan politik
yang membuat PDIP tidak mengusung Anies sebagai calon gubernurnya. Lagi-lagi mungkin menurut saya ini kesalahan dari Anies. Kenapa salah? Beliau tidak langsung mengatakan saya mau menjadi kader PDIP. Sehingga PDIP mengkhawatirkan, lah seperti kata pidato Bu Mega, kalau you tidak sebagai kader PDIP, misalnya yang dia ucapkan kepada calon-calon gubernur lain, loh silakan aja maju sebagai calon independen. Kalau you mau maju sebagai calon gubernur dari PDIP, ya kamu harus masuk dan menjadi kader PDIP. Nah, ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh Anies. Anies terlalu percaya diri dengan elektabilitas yang dimilikinya di DKI Jakarta. Ya, harusnya Anies bisa juga berkaca bahwasanya di detik-detik terakhir pencalonan beliau itu sangat genting apabila beliau tidak mengambil sikap. Ya, padahal menurut saya sudah banyak masukan kepada Anies untuk mau menjadi kader PDIP. Ya, kalau kita sudah mengetahui PDIP itu adalah partai yang militan, yang selalu mencalonkan kepala daerahnya dari kader sendiri. Mereka jarang mencalonkan dari partai lain. Bahkan kemarin ketika calon gubernur Banten Airin maju datang ke PDIP, ya, Ibu Megawati seorang yang sangat vokal dan berani dalam menyuarakan kebenaran. Ya, lagi-lagi akhirnya Airin setelah diusung sama PDIP, Airin sempat ditinggalkan oleh Golkar, tempat rumah dia, Golkar kembali juga ikut mengusung Airin. Nah, yang mau saya kasih masukan ya, atau menjadi ininya, angle-nya harusnya ya, Anies mau menjadi kader PDIP. Apalagi PDIP itu adalah partai yang militan, ya, berani menyuarakan bagaimana perlawanan kepada pemerintah. Ya, strategi Anies atau orang-orang yang di sekitar Anies mungkin tidak memberi masukan yang menurut saya yang membuat Anies mau mendaftarkan diri menjadi kader PDIP, sehingga membuat Anies gagal menjadi calon gubernur untuk periode 2024-2029. Kita sudah sama-sama tahu ya, calon yang maju sekarang RK Ridwan Kamil beserta Suwarno, PDIP yang mengusung Pramono Anung dan Rano Karno, serta calon independen Dharma Porengkun dan Kun Wardana. Kalau menurut hasil survei, yang tertinggi elektabilitasnya adalah Ridwan Kamil. Karena apa? Sudah tidak masuknya Anies Baswedan. Tapi kita tidak tahu ya, dalam politik bisa saja berubah. Survei-survei tersebut atau elektabilitas tersebut bisa berubah. Ya, kita nggak bisa juga menyepelekan Pramono Anung dengan Rano Karno maupun calon independen Dharma Porengkun dan Kun Wardana. Ya, calon dari PDIP ini Pramono Anung dan Rano Karno, kita mengetahui bahwasannya Rano Karno pernah duduk sebagai wakil gubernur Banten, bahkan menjadi gubernur menggantikan Atut pada saat itu ketika Atut bermasalah dengan hukum. Kan begitu. Jadi
elektabilitas Rano Karno pun sangat baik menurut saya ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan Pramono Anung dan Rano Karno bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan calon wakil gubernurnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi karena bisa saja nanti para pendukung dari Anies yang kecewa atas sikap yang dilakukan oleh PKS kepada Anies, mereka bisa saja memberikan dukungan suara kepada Pramono Anung Rano Karno. Atau bisa juga para pendukung Anies yang kecewa kepada PKS dan juga kepada PDIP yang tidak mengusung calon mereka memberikan dukungan kepada Dharma Porenkun. Karena apa? Dharma Porenkun ini kita ketahui dia seorang pensiunan jenderal bintang 3 yang berani bersuara, ya, sangat vokal orangnya. Bisa aja masyarakat DKI merindukan seorang pemimpin sosok yang berani, yang tegas, ya. Lagi-lagi kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Yang pasti ada 3 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang maju dalam konstelasi politik di Jakarta. 2 yang diusung oleh partai politik, 1 yang maju dari independen. Ya. Tinggal kepada masyarakat Jakarta, mana yang menurut Anda yang terbaik untuk memimpin DKI. Bisa saja masyarakat Jakarta mungkin bosan atau mulai skeptis terhadap partai-partai politik yang bermain-main dengan undang-undang, ya, undang-undang pemilu khususnya, sehingga masyarakat Jakarta tidak percaya lagi. Bisa saja mereka akan memilih kepada calon gubernur dan wakil gubernur independen. Kita serahkan kepada masyarakat Jakarta, yang mana Anda pilih. Yang pasti kita mengatakan bahwasanya Anies Baswedan gagal total menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kita nggak tahu bagaimana nanti ke depannya karir politik dari Anies Baswedan setelah Pilkada 2024 ini. Apakah Presiden terpilih Prabowo mengangkat dia sebagai menteri? Who knows? Kita juga nggak tahu. Karena dalam politik yang terjadi di Indonesia khususnya itu bisa berubah setiap saat. Yang pasti kita berharap dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke depan tidak ada lagi isu-isu sara, ya, yang terjadi seperti dalam Pilkada 2017. Ya, kita berharap jangan ada lagi isu-isu sara tersebut. Cukuplah pesta demokrasi yang terjadi di DKI Jakarta yang sampai memporak-porandakan, ya, masyarakat yang berbineka tunggal ika tersebut. Cukuplah itu yang terakhir. Kita berharap tidak ada lagi isu-isu sara yang dilemparkan oleh, ya, kelompok-kelompok tertentu untuk menjegal dari calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jangan mau Anda diadu domba oleh para politikus yang tidak benar. Karena apa? Yang rugi rakyat sendiri. Tahu juga kalau ketika itu berantakan, ya, berantakan, maka yang untung adalah kelompok-kelompok tertentu. Sementara masyarakat sudah gontok-gontokan, sudah saling benci antar teman, antar saudara, oleh karena isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang menyesatkan, yang memporak-porandakan persatuan. Jadi pada seluruh masyarakat Indonesia,
Sekiranya ada isu-isu yang mengandung sara, tolak, laporkan. Ya, tidak zamannya lagi kita ya dalam berpolitik menggunakan isu-isu sara. Itu sudah kampungan, sudah demokrasi yang sangat tertinggal. Ya, orang sudah sampai di bulan kita masih membahas-bahas tentang isu sara. Kapan Indonesia maju? Sementara negara kita negara yang kaya. Tapi kita begitu saja. Ya, lagi-lagi ada kelompok-kelompok yang tidak benar di Republik Indonesia ini, jangan mau didengarkan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aja mungkin pembahasan dalam video kami yang terbaru ini. Ya, Anies gagal total menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di subscribe, share kepada teman-temannya, nyalakan loncengnya sehingga kalau ada video-video baru Anda diberitahu. Berikan komentar terkait dengan video-video ini, karena channel ini bukan channel gosip. Channel ini channel politik dan hukum, channel yang mencerahkan, memberi masukan kepada masyarakat agar lebih paham tentang politik dan hukum, karena bukan menyesatkan tetapi memberi pengetahuan yang luas tentang politik dan hukum yang ada di Indonesia. Itu aja yang mungkin kami sampaikan. Jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.